Ini tuh para regel nih yang sebelah sini nih. Kenapa capek teuing? Kayak waktu dulu teh, inget nggak waktu SMA? Kita kan ikut eskul ya. Terus? Coba kalau dulu udah ada nik-nik pasti enak dipijitin. Aduh. Pas waktu paskibra dulu nih, aduh. Waktu SMA capek pisan. Harusnya. Kayaknya yang lain juga ada ya. Banyak Iya. kan di kita teh eskul teh ya. Iya. Ada apa aja sih? Ngomong. Ya nik-nik. Ada pramuka ya. Terus kita teh ada apa lagi? Ada koperasi, ada vokal grup, paduan suara, ada GPA. PKS. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman semua, mari kita lihat di unboxing Ekskul SMA 2 Bandung Di Karetan Bercerita. Halo, Karetan 96, saya Tina Emilia. Dulu waktu SMA, saya di kelas 3 FIS 7 dan pilih Eskul Paduan Suara. Kenapa saya dulu pilih Eskul Paduan Suara? Karena dulu waktu itu memang lagi senang dengar musik gitu ya. Dan waktu promosi Paduan Suara SMA 2 ini, dulu digawangi oleh Kak Dewi Dilestari, juga Kang Candil dari Series Band. Itu pokoknya promosinya tuh seru banget, keren banget ya. Jadi saya sangat tertarik untuk ikut Paduan Suara. Selama ikut paduan suara nggak pernah ada hambatan, halangan, malah enjoy. Nggak pengen pindah eskul lain juga nggak pengen. Terus waktu itu juga nggak pernah punya kecengan tuh, waktu pas itu belum punya kecengan. Jadi saya benar-benar suka untuk ikut eskul Padus SMA 2. Terus kalau ikut eskul di sayang guru nggak tahu juga ya, tapi dulu pernah kita di kelas nyanyi, ada yang bawa gitar, biasalah anak SMA ya zaman dulu. Ketahuan sama Pak Wayan, dulu guru fisika ya, dan akhirnya gitar teman saya tuh dilempar ke tembok sampai hancur. Itu bikin saya deg-degan banget ya. Jadi kayaknya kesimpulannya nggak bisa yang guru ya, ikut Padus juga. Terus hal yang paling berkesan selama ikut Padus itu satu sih, bisa skip kelas gitu. Kalau dulu kan kadang-kadang belajar matematika, belajar fisika, kimia itu kan lagi bosen ya. Nah, karena ikut paduan suara sering latihan, misalnya untuk From to With Love, buat upacara bendera, jadi paling suka itu adalah skip kelas. Yang lain belajar, saya malah nyanyi bareng-bareng di aula SMA 2 dulu ya. Terus pernah dapat prestasi juga. Jadi waktu itu ada lomba paduan suara sekota Bandung. Kebetulan kita dulu rival yang paling kuatnya itu adalah SMA Aloysius dan SMA 3 ya. Tapi alhamdulillah qadarullah tahun itu SMA 2 dong yang menang gitu ya. Kita dapat juara 1 alhamdulillah. Dan dirijen kita Kak Marina dulu kalau nggak salah itu Teh Marina ya, dia juga mendapatkan juara dirijen terbaik malam itu. Terus kalau menurut saya sih ikut eskul itu sangat berguna ya bagi anak SMA, selain bisa mengembangkan bakat, potensi, gitu, membangun membiasakan untuk bersosialisasi dengan banyak orang, dan yang pasti adalah yang saya rasakan banget adalah disiplin dan komitmen. Karena begitu kita ikut masuk paduan suara, kita harus berkomitmen untuk latihan. Mau capek, mau ada ulangan, mau besok ada apa ya, atau lagi sedih, lagi bete gitu, tetap kita harus latihan. Jadi menurut saya semua anak-anak itu harus coba ikut eskul apapun juga gitu ya dalam hidupnya. Terima kasih. Halo, saya Brahmana dari FIS 2, mewakili teman-teman SMA 2 Karetan 96 untuk cerita sedikit tentang ekskul sepak bola. Ya. Kenapa
saya memilih ekskul tersebut? Memang sepak bola dari dulu merupakan hidup saya. Dari mulai SMP saya sudah dikontrak oleh Persib Junior, udah nggak bayar apa-apa sekolah, udah bisa cari makan sendiri, nggak minta ke orang tua. Dari SMA 2 pun saya mewakili Persib Suratin, Popda Jabar, Porda, sampai Pomnas, Pom ASEAN. Bisa bikin SMA 2 tuh punya wakil yang oke gitu untuk di bidang sepak bola. Hambatannya banyak sih ya, mulai dari orang tua yang nggak usah main bola lah, sekolah aja yang bener. Contohnya papa saya pemain bola juga cuma mentok di pegawai negeri gitu ya, terus wah bla 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 lah. Kalau dari pacar enggak, karena saya nggak punya pacar dari dulu. Kendala ikut ekskul jelas waktu ya. Saya harus menyisihkan waktu sekolah saya di SMA 2 dulu. Mulai dari kelas 2 saya udah, mungkin teman-teman tahu juga, datang jam 11 siang atau jam 12 siang. Jam 2 saya mesti ke hotel lagi, ke TC lagi. Jam 3 mesti latihan lagi. Begitu pun sebaliknya, pagi juga latihan jam 7 sampai jam 9 atau jam 10 baru sekolah. Ya memang waktu sama teman-teman bercanda di sekolah atau belajar serius tuh jelas hilang, habis gitu. Pernah pengen pindah ekskul? Enggak sih, enggak. Saya dari SMP sampai kuliah saya tetap di ekskul sepak bola karena yang membiayai hidup saya bisa share juga ke keluarga saya ya dari main bola. Dan akhirnya sampai pensiun memutuskan untuk kerja, tapi tetap sampai sekarang juga darah saya main bola. Sampai sekarang masih sebagai hiburan aja. Pernah ngeceng anak ekskul lain? Jelas, namanya laki-laki normal. Apalagi ekskul basket gitu ya, berenang, wah pernah, tapi lupa. Adik kelas, kakak kelas, siapalah, lupa pokoknya. Setelah ikut ekskul, kamu jadi kesayangan guru atau enggak? Jelas. Banyak guru-guru di SMA 2 yang saya cuman nggak ngisi apa-apa. Saya tiba-tiba, contohnya guru olahraga dulu ya, Pak Usep, Bram mau nilai berapa? Tinggal isi aja. Pancang juga sama. Gitu. Jadi itu cukup sih untuk bikin suasana hidup saya jadi berwarna dan banyak pengalaman. Masih sama Brahmana Fis 2 ya. Kita lanjut lagi nih. Saya mau ceritain kisah paling berkesan selama ekskul. Kisah cinta, aib dan lain-lain. Wah, kalau pengalaman ekskul itu ya, saya bisa keliling kota dengan gratis, tidur di hotel terus, ketemu banyak orang, teman-teman baru dari bukan hanya Jawa Barat, Bandung gitu ya, sampai Jayapura semua. Pas ada event atau kompetisi gimana, aibnya ya kayaknya nggak bisa ngomong aib di sini, terlalu ekstrim. Kalau anak-anak main bola itu terlalu ekstrim. Kalau meraih prestasi dari ekskul, ya itu, saya penghargaan gelandang terbaik Haornas tahun 92 ya. Terus di Suratin saya nggak dapat apa-apa, tapi saya masuk tim Suratin sampai saya dipilih ke tim PSSI Jawa Barat dulu. Sama saya dipilih tahun 98-99 tuh saya mewakili PSSI untuk PSSI Pelajar. Habis dari situ saya dipanggil juga Pomnas, Pom ASEAN, mewakili kampus saya, Popda, Porda. Akhirnya saya dikontrak Persib cuman 2 tahun, pindah ke PSBL, baru PSIM Yogyakarta, baru Persikabo, dan terakhir pensiun saya di PSKS Krakatau Steel. Itu aja. Menurut teman-teman ada gunanya nggak ekskul?
SMA untuk kehidupan masa kini jelas ada. Di situ dengan ekskul kita dilatih untuk disiplin, dilatih untuk mandiri, dilatih untuk menjaga pola hidup, karena begitu ada pertandingan saya nggak boleh kurang tidur, menjaga pola makan juga, menjaga berat badan banyak, dan menjaga karakter juga ya, karakter untuk bisa disukai oleh teman-teman, karakter untuk gimana sih caranya kita bisa bekerja sama dengan teman-teman rekan-rekan di tim gitu ya. Terus gimana kita untuk belajar dan terus belajar itu kepake banget ya sampai saat ini kerja juga saya sampai ngelatih anak saya pun dengan cara sepak bola gitu. Jadi sepak bola bukan cuma permainan di lapangan, tapi gimana sih caranya kita menghasilkan permainan yang bagus selama 2x45, tapi nggak bisa instan, itu penuh berdarah-darah lah untuk latihannya gitu kan. Kita harus tampil prima di situ, jangan sampai kita udah latihan ternyata besok mau main kurang tidur, hilang semuanya. Yaitu buang-buang waktu nggak sih? Jelas kalau buang-buang waktu, tapi kita buang waktu untuk apa ya? Sesuatu yang memang impian. Menurut orang ya, saya sampai dari SMA kuliah, wah udah cuman 40% lah saya kuliah, 60%-nya main bola. Saya ke kampus juga bawa setiap hari sepatu bola, karena ya gimana kalau saya nggak main bola, saya nggak bisa bayar kuliah, saya nggak bisa makan. Jadi ya ditukar sama itu. Nah, terakhir kalau anak teman mau ikut ekskul yang sama boleh nggak, atau diarahkan ke ekskul lain? Boleh, sangat boleh. Tapi memang ekskul itu pilihan. Seperti saya, mungkin saya juga dikatain pensiun dini, digoblok-goblokin sama teman-teman saya. Saya sampai dulu agent saya ke Adam Hermansa sampai bilang, Luis Figo, kamu Figo Blogen udah dapat kontrak lari. Tapi pilihan dimana kita udah nyampe ke klimaksnya, untuk menurut saya klimaksnya untuk main bola ya saya harus hidup. Nggak mungkin saya dari main bola misalnya untuk menghidupi keluarga saya, menghidupi anak istri saya, milih saya untuk kerja, ya kenapa enggak. Malah sekarang yang mungkin tetap di bidangnya teman-teman saya juga kadang pada angkat topi dan hebat ya lu aja gitu ya. Bisa gitu milih dari, mungkin saya pensiun umur 25 lah main bola, kalau diterusin mungkin bisa sampai gimana lagi nggak tahu gitu cepet. Tapi ya saya milih untuk ganti karir gitu ya, main bola jadi hobi aja. Tapi memang banyak kenangan di situ. Jangan takut juga anak-anak teman-teman kalau mau ikut main bola, itu positif kok. Positif dalam artian membimbing mental, melatih fisik, melatih mental, melatih kecerdasan ada di situ, sampai melatih juga tanggung jawab, disiplin, melatih juga untuk kerjasama sama yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Mulabli, panggilannya Ari dari FIS 2. Dulu saya ingat saya, karena terus terang udah lupa, Pramuka ya, Pramuka. Tapi itu nggak aktif sih, cuman ya mungkin di forum ini kita bisa sharing lah apa yang saya alamin pada saat itu. Sebenarnya harusnya dia kan punya program-program ya, tapi karena saya tidak terlibat banyak 100%, jadi mungkin saya nggak mengalami satu session yang utuh. Tapi dari yang saya ikutin sih ya bukan lumayan ya, membentuk karakter, membentuk sikap juga. Ya ada beberapa hal yang mungkin bisa dipetik kalau orang itu bisa mengambil hikmah di situ ya. Rada lupa sebenarnya ya. Tapi yang jelas saya jadi punya base camp tuh. Base campnya kan di samping kelas 1C gitu kan, samping koperasi kalau nggak salah. Nah, samping koperasi, jadi ada satu tempat lah saya bisa kalau misalkan nggak di kelas saya ada di situ. Sekre. Iya, sekretnya di situ kan. Dulu kita tahu SMA 2 itu kan ada beberapa ekskul ya, terus punya
punya di situ ada GPA tuh sampingnya Pramuka, terus sampingnya lagi apa ya itu saya lupa, PKS bukan PKS apa? PKS ya di samping itu, terus baru kalau dulu bukan kantin ya apa namanya istilahnya koperasi ya, koperasi di situ. Jadi kalau misalkan kita capek-capek atau pengen minum yang rada cepet ya kalau ada duit koperasi ya, tapi kalau nggak ada itu ke kantin tuh, kantin kan jauh ya di belakang sana. Ada kisah cinta nggak di SD? Kalau kisah cinta nggak ada. Kan kita pernah istilahnya apa, masa bimbingan ya. Masa bimbingan itu ya kita bareng-bareng ke Punjlut. Ke Punjlut di situ di apa ya ditutor sama yang seniornya. Nah mungkin di situ aja kita ada api unggun, ada forum sharing, ada game dan lain sebagainya. Pernah ikut lomba nggak? Kalau pramuka biasanya ada jambore gitu. Nah kalau yang sebenarnya kalau yang SMA tuh saya belum, karena ketidakaktifan saya nggak sampai ikut. Kalau mau flashback justru di SMP tuh, di SMP saya pernah ikutan. Makanya kenapa mungkin rada bisa nyangkut di SMA ya. Waktu SMP saya pernah ikutan jambore tingkat apalah, pokoknya dulu di Citarum di SMA, di STM 1. Kalau di SMA-nya ya maaf nggak nyampe level sana. Kalau kita bisa lebih mengambil apa namanya benang merah gitu ya, kan itu sebenarnya ada satu pelatihan karakter ya, pelatihan karakter apalagi dulu zaman itu berapa ya umur kita, berapa tahun sih pas SMA tuh? 25 tahun Berapa? 25 tahun 17 tahunan kurang kan? Ada. Nah itu kan sering di kelas ya. Di kelas itu kita diskusi dalam tanda kutip pencarian jati diri. Nah salah satu kalau misalkan kita bisa info banyak di pramuka ya dulu itu, ya mungkin pembentukan seseorang itu bisa dibentuk dari bagaimana cara kita berorganisasi dan bergaul di ekstrakurikuler tersebut. Sebenarnya itu sih harusnya, cuman karena mungkin saya nggak hatam, ya ginilah kebentuknya jadinya. Sebenarnya sih kalau dari pengalaman yang saya alami di ekskul ini, jalanin itu dengan full gitu loh, dengan tuntas, jangan kayak saya sebenarnya kalau misalkan dibilang kendalanya memang gara-gara senior saya tuh teteh saya. Jadi rada karagok sebenarnya, betul. Kalau di SMP kan saya berbeda sekolahnya sama teteh. Kalau kemarin waktu di SMA saya barengan teteh. Jadi ya ada rada karagok. Sehingga ketika saya mencoba, apalagi dulu pemimpin cewek itu kan ada tuh Pratami, terus ada yang pemimpin cowok. Nah kakak saya itu sebagai Prataminya gitu loh. Jadi dari situ kalau misalkan saya tidak terlalu berprestasi kan jadi agak dibandingkan. Ada pembanding. Nah tapi kan itu ya kita sikapi saja. Kalau sekarang sih bisa menyikapi ya, tapi kalau dulu nanti mah takut sama si teteh gini gitu. Jadi ya itulah. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita mau memberikan satu hal yang baik, ya udah cemplung sekalian, bahasa sekalian gitu. Jangan setengah-setengah. Gitu aja sih. Makasih ya Ria sharingnya. Sip, hatur nuhun, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semua. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Irma dari Bio 2. Untuk
sesi wawancara ekstrakurikuler SMA 2. Di saat sekolah, saya memilih ekstrakurikuler KOPSI atau Koperasi Siswa. Awalnya saya memilih KOPSI ini karena merasa simpati kepada kakak pengurus KOPSI Angkatan 94, di mana saat itu Angkatan 95 tidak ada yang berminat menjadi pengurus KOPSI. Terus yang kedua, Koperasi Siswa tidak ada latihan fisik seperti di PKS ataupun Paskibra. Jadi saya sangat senang dengan pilihan ekskul yang sangat santai. Secara hambatan tidak pernah ada hambatan baik dari orang tua ataupun dari teman dekat. Secara kendala tidak ada pula. Waktu kegiatan ekskul KOPSI itu sangat fleksibel, terus tidak mengeluarkan banyak biaya pula. Tidak pernah kepikiran sih untuk pindah ke ekskul lain karena sudah nyaman beraktivitas di ruang KOPSI, ruangan yang rame dan kadang bala di samping kelas C. Pernah ngeceng anak ekskul lain, saking banyak yang datang ya, terutama anak-anak cowoknya yang selesai ekskul. Kadang kita juga jaga KOPSI itu sampai pukul 4 sore atau 5 sore nunggu ekskul-ekskul lain selesai beraktivitas. Dan saat itu ada yang main cerang Angkatan 94 kalau nggak salah, namanya Gatot ya, saya lupa lagi, cuma saya nggak hafal di ekskulnya apa, tapi sangat sering datang ke KOPSI. Sisi komunikasi dengan guru semakin lancar, terutama dengan Bulia sebagai pembina KOPSI. Semoga Bulia sehat selalu ya. Terus dengan Pak Ketut, dimana setiap bulannya Pak Ketut suka rajin manggilin siswa itu nagih SPP, sedangkan ke saya Pak Ketut itu nyari untuk ngasih uang belanja ke Cibadak. Uangnya berkisar antara 3 juta sampai 7 juta per 2 pekan untuk belanja ke Cibadak. Aib pun tidak ada, cuman yang paling berkesan di KOPSI adalah apabila kita mencapai penjualan, terus target pesanan pun tercapai, seperti orderan jas lab atau enggak alat-alat kimia yang kita beli di toko Sakura, kadang berkeliling nyari alat-alat kimia itu ke Glastronik. Nah, kalau penjualan kita tercapai, kita dapat kompensasi di mana setiap belanja kita dapat fee transport dan akomodasi sebesar 5%. Ya, hitung sendiri ya, kalau 5 juta berarti kita dapat berapa. Tentunya sesama pengurus KOPSI tahu hal ini. Yang sangat aktif pasti tahu. Yang nggak begitu aktif sih kayaknya nggak dikasih tahu sama pengurus yang aktif. Biar persaingan tidak ketat. KOPSI nggak pernah ikut kompetisi. Cuman yang pasti di ekskul KOPSI itu kita diberi pelatihan tentang pengelolaan koperasi di Dekopinda Jabar. Dari situ saya tahu tentang perkorporasian Indonesia. Dengan ikut koperasi, saya mengenal perekonomian yang sangat cocok dengan kehidupan bersama, kehidupan berbangsa, dan sangat cocok juga dengan tema kita saat ini, yaitu Rereongan Silih Rojong ya, dengan asas koperasi kekeluargaan dan gotong royong. Tentunya kita bisa saling membantu sesama anggota koperasi. Dan saat ini pun saya tetap ikut terlibat dalam beberapa koperasi, cuman saya tidak menjadi pengurus, hanya anggota saja. Rasa kebersamaan sih yang lebih muncul dengan mengenal koperasi itu. Jadi kita meskipun kita tahu misalnya harga
sabun di Jogja itu lebih murah daripada di koperasi yang saya ikut menjadi anggota, tapi saya tetap beli di koperasi karena yaitu keinginan untuk saling mendukung. Untuk saat itu recommended, cuman saya tidak tahu perkembangan sekarang. Yang saya tahu kemarin terakhir berkunjung ke SMA 2 tuh sekarang posisi ekskul kan dikumpulin dalam satu barisan ya, dan sekarang posisi koperasi itu ada di yang dulunya tempat panjat tebingnya GPA. Jadi agak jauh dari kelas C. Cuman kalau misalnya untuk anak-anak SMA 2, siswa-siswanya diharapkan sih ikut ekskul kopsi dan mengembangkan kopsi. Baru sekedar seru-seruan ya, beda sama sekarang ikut koperasi. Sekarang itu kan memang ada laporan detail, simpanan saya udah berapa, simpanan wajib, simpanan pokok, semuanya totalnya tuh setiap belanja tuh dapat berapa, terus ada perbedaan harga dan macam-macam gitu sebagai anggota koperasi. Tapi kalau saat di sekolah itu mungkin hanya proses pembelajaran tentang koperasi aja, hanya mengenal koperasi. Kalau misalnya bisa memang dijalankan benar-benar sebagaimana koperasi sesungguhnya, mungkin itu akan lebih baik lagi sebagai sarana pembelajaran buat siswa. Begitu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita nggak kenapa memilih ekskul GPA? Awalnya sih pengen jago manjat, lihat orang-orang manjat, jadi tertarik masuk GPA. Anak-anak teman-teman mau ikut ekskul yang sama, boleh nggak? Atau diarahkan ke ekskul lain malahan? Boleh, sangat boleh direkomendasikan. Kira-kira ada hambatan dari orang tua nggak dalam memilih ekskul atau dari pacar? Enggak ada hambatan dari pacar, nggak punya pacar. Ada kendala waktu ikut ekskul? Misalnya kendala uang, waktu latihannya sulit atau lain-lain? Palingan waktu, karena saking hobinya jadi pengennya ikut terus. Pernah pengen pindah ekskul nggak? Kalau iya, pindah ke ekskul apa dan kenapa? Enggak kepikiran pindah ke ekskul lain. Ngeceng anak ekskul lain? Atau ngeceng teman atau kakak atau adik ekskul? Enggak pernah, palingan dikecengin. Setelah ikut ekskul, kamu jadi kesayangan guru atau enggak? Apa alasannya? Pastinya, anak GPA kan semua kesayangan guru. Ini dong, kisah paling berkesan selama ikut ekskul. Boleh kisah cinta, aib, dan lain-lain. Yang paling berkesan itu pendidikan dasarnya. Itu gak akan pernah lupa. Kenapa? Ya pendidikannya lumayan berat lah buat anak SMA. Ada sampai tidur semalaman di aliran air karena hujan. Meraih prestasi dari ekskul, kalau ada tolong ceritakan. Nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Effendi dari kelas FIS 4. Hari ini saya mewakili teman-teman dari ekstrakurikuler vokal group akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diberikan oleh panitia. Pertanyaan yang pertama, kenapa memilih ekstrakurikuler tersebut? Karena saya itu hobinya nyanyi. Jadi mau di kamar mandi, mau di kamar, mau di rumah, mau di kelas, ya saya nyanyi gitu. Daripada nyanyi itu para rubuh, mendingan nyanyi di tempat yang sudah disediakan oleh SMA 2. Nah, dalam hal ini SMA 2 memberikan wadah-wadah ekstrakurikuler untuk teman-teman yang hobi nyanyi, salah satunya vokal group. Yang kedua, apakah ada hambatan dari orang tua? Rasa-rasanya nggak ada ya. Malah beberapa kali
orang tua saya mengizinkan kita untuk berlatih di rumah saya maksudnya, sampai malam. Terus untuk beberapa event kadang orang tua malah ikut nonton, ikut nganterin, ikut dukung lah. Apakah ada kendala dari pacar? Nggak ada, soalnya nggak ada pacar. Ada kendala saat ikut eskul? Ya mungkin di waktu latihan ya. Waktu latihannya kadang kalau udah mau lomba itu waktunya ekstrim, seminggu bisa 5 kali latihan. Tapi waktu itu sih enjoy aja gitu ngejalaninnya. Ya nggak ada kendala lah. Pernah pengen pindah ekskul, ekskul lain emang mau nerima saya gitu. Terus pernah ngeceng anak ekskul lain atau anak ekskul vokal grup, banyak sih kalau yang dikeceng. Permasalahannya nggak ada yang ngeceng balik ke saya. Terus setelah ikut eskul, kamu jadi kesayangan guru atau enggak? Nah, ini dia masalahnya. Justru enggak. Karena ya mungkin ada yang masih inget lah, salah satu wakil kepala sekolah waktu itu sebetulnya tidak mendukung gitu untuk kesenian dan olahraga ya, setahu saya. Kisah paling berkesan, waktu itu kita mau tag suara di From to With Love. Kita latihan hampir tiap hari. Pada waktu kita mau tag suara di Radio OS, suaranya semuanya habis. Jadi yang ada suara kita diganti oleh suara alumni. Prestasi dari vokal grup banyak, cuman saya nggak ingat satu persatu. Alhamdulillahnya vokal grup SMA 2 termasuk vokal grup yang diperhitungkan di wilayah kota Bandung ya waktu itu. Gunanya eskul buat saya sendiri sih sebetulnya sebagai wadah penyaluran hobi ya, penyaluran hobi nyanyi. Buat teman-teman yang lain mungkin ada yang akhirnya jadi artis gitu ya, jadi penyanyi, ya mungkin lebih bermanfaat lagi gitu eskul vokal grup ini buat mereka gitu ya. Kalau anak-anak teman-teman mau ikutan ini sebetulnya bagus banget, karena di vokal grup ini selain ajang buat menyalurkan hobi menyanyi, mau nggak mau si anak itu dituntut buat percaya diri, bisa perform di depan audiens yang lumayan banyak, terus latihan disiplin juga ya, kan di waktu-waktu latihan tuh dituntut kedisiplinan lah. Bagus sih, bagus. Kalau saya sih menyarankan gitu ya. Oke, kasih ya. Kenapa milih Paskibra? Karena apa ya? Awalnya memang karena coba-coba dulu. Terus mungkin karena waktu SMP juga pernah ikutan Paskibra, jadinya pengen melanjutin lagi karena teman-teman juga banyak yang di sana. Terus ya seru aja, memang senang aja di Paskibra. Hambatannya paling mesti nyisihin uang saku ya dulu. Kan kita kalau Paskibra itu kan kita beli baju, beli PDH, PDL, apa-apa itu dari uang sendiri. Ya resikonya kita mesti ngurangin uang jajan jadinya. Kalau untuk waktu latihan mengganggu adalah sering izin dari sekolah. Kalau untuk latihan paling subuh-subuh udah pergi, tapi melatih kedisiplinannya pastinya kerasa sampai sekarang. Belum pernah kepikiran buat pindah eskul yang lain, karena memang udah seneng aja di situ, udah banyak temennya kan nggak dari SMA 2 aja, jadi banyak teman-teman dari sekolah-sekolah yang lain, jadinya nggak kepikiran untuk pindah ke eskul yang lain. Ngeceng-ngeceng mah pastilah ya, udah banyak yang cakep-cakep
dari dari eskul yang lain ada. Biasanya basket yang sering dikecengin mah ya. Kalau teman-teman ngeceng-ngeceng teman-teman yang lain paling apa ya, kakak kelas ya, dari paskibra banyak lah rame-rame sama teman-teman. Setelah ikut eskul paling apa ya, jadi bajunya kan kalau paskibra rapi-rapi ya, paling jadi nggak pernah dirazia karena kita udah diharuskan pakai bajunya yang rapi di bawah lutut, pakai sabuk, sepatu warrior. Jadinya salah satunya yaitu keuntungannya nggak pernah kena razia dan itu gitu ya. Kisah yang berkesan selama ikut eskul paskibra itu terutama ada pada saat di Kelatsar sama asrama. Mungkin ini nggak ada di eskul-eskul yang lain. Kita ada asrama 1 minggu, jadi kita nginep di satu tempat. Itu yang paling berkesan sih ya, karena kita bisa bareng-bareng sama teman-teman yang lain, sama sekolah yang lain juga, bareng-bareng bangun dari pagi sampai malam, makan dan lain-lain. Itu yang sampai sekarang masih selalu diingat. Kalau prestasi dari eskul alhamdulillah banyak. Jadi kalau sekarang ada japres mungkin itu bisa dijadiin japres ya, kalau dulu kan enggak. Prestasinya ya lebih ke banyak lomba-lomba baris berbaris. Pialanya lumayan banyak, cuman saya lupa lagi kalau prestasinya disebutin satu-satu, lupa. Kalau kita pernah ngadain di SMA 2 pernah ngadain kegiatan juga, kita jadi panitianya, pusatnya di SMA 2 itu lomba baris berbaris tingkat SMP Kota Bandung. Kalau nggak salah dari luar Kota Bandung juga ada. Gunanya eskul sampai kehidupan yang akan datang, alhamdulillah sekarang kerasa. Selain silaturahmi tetap terjaga, terus disiplinnya pasti, karena di sana di paskibra itu kan disiplin ya, pokoknya latihan jam segini, kalau kurang dihukum, kalau lebih dihukum ya, kayak gitu-gitu. Alhamdulillah itu sangat kepake. Jadi pembiasaan untuk selalu hidup disiplin. Ya mudah-mudahan meskipun sekarang ada lupa-lupa, tapi ada yang nempelnya adalah. Kalau anak-anak mau eskul sekarang paskibra boleh, tapi kebetulan anak saya tiga-tiganya nggak ada. Kalaupun misalnya mereka mau ya nggak apa-apa, pasti didukung selama itu positif. Tapi kebetulan memang nggak ada ya nggak apa-apa. Kumadinya wela, 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 kumadinya wela. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rofi, teman-teman Pispot manggil saya Roib, teman kelas juga manggil saya Roib. Jadi dulu saya diajakin sama Udin, Maulidin, teman kelas, buat gabung di grup kabaret. Jadi emang itu awal-awal banget kebentuk. Yuk mau SMA 2 mau bikin grup kabaret. Kayaknya yang menginisiasi itu kayak kalau nggak salah Candil sama Angga ya, Angga Wardana. Kalau nggak salah dulu SMA 2 punya grup teater, kalau Dewan Keluarga Teater kalau nggak salah, bener nggak sih?
Tapi waktu zaman itu 95 kalau nggak salah ya, itu jadinya kabaret. Singkat cerita aku diajakin sama Udin yang angkatan saya, kayaknya cuma saya sama si Udin. Sisanya tuh angkatan teman-teman 97, 98 gitu kan. Nah, waktu itu awal-awal belum ada namanya. Kita cuman kumpul aja buat mau ada project ikut lomba kabaret di Saparua antara SMA. Jadi beberapa bulan ke depan itu ada lomba kabaret, terus kita akhirnya kumpul mau ikutan lah gitu. Latihannya tuh di aula. Nah, di aula yang dekat musola itu kan ya, sore sampai kadang-kadang sampai maghrib gitu. Sore pulang sekolah gitu, sore ke maghrib latihan. Ya dulu yang latih kita teman-teman dari Serius Band itu, Candil terutama motornya kan, Candil sama Angga Wardana. Duo itu. Tapi biasanya teman-teman Serius Band juga beberapa suka ada yang datang gitu kan, kayak yang saya masih ingat ada Molki sama sahanya orang Pohode. Nah, intinya setelah gabung beberapa bulan itu belum ada nama. Kita cuma latihan untuk mempersiapkan buat lomba gitu. Nah, nggak tahu kenapa ya waktu itu teman-teman ya hampir semua lah, Candil, Angga, ada kan dulu anak-anak Pispot tuh ada si Rere, ada si Epon, ada si Mario, ada Nisa, Muktadir, terus almarhum Arif Dodoy itu kan, ada juga siapa si Gagak gitu, siapa namanya lupa, Gagak saya lupa ya. Nah emang belum ada namanya, tapi nggak tahu kenapa dulu tuh kita suka ganti kata pisan itu jadi pakai pispot. Enggak kalau nggak salah yang duluan itu. Jadi kalau misalnya mau latihan belum ada yang datang siapa gitu, jadi pas datang teh, wih menilila pispot gitu, atau lagi makan apa gitu, wih iya ngeunah pispot. Nah, pokoknya kata pispot itu sering kita pakai sebagai kata ganti pisan. Ya, apa-apa pispot, jauh pispot, ngeunah pispot, lila pispot, alus pispot, pokoknya gitulah. Nah, pas mau lomba itu mau nggak mau kan harus ada namanya grup kita itu. Akhirnya disepakatin lah, misalnya ngaranna Pispot. Nah, tapi tetap harus ada singkatannya kan, Pispot itu apa gitu. Kalau nggak salah waktu itu kita lagi kumpul di depan ruang OSIS, kalau nggak salah nongkrong-nongkrong gitu, sore lah. Latihan tuh kadang-kadang memang lagi udah pada pulang sekolah dan udah nggak ada siapa-siapa kan, sore ke maghrib lah. Ngobrol sana ngobrol sini, akhirnya disepakatin enggak sih ngaranna Pispot, terus kita yang ngarang-ngarang gitu singkatannya apa kan, akhirnya dapet tuh Pispot itu P-nya itu penampung ya, penampung, I-nya itu imajinasi, SPO-nya itu spontan. Nah T-nya itu kan sempat bingung gitu, naonnya T-nya Candil kalau nggak salah yang nyeletuk, terus T-nya ceria tapi ejaan lama, jadi TJ gitu kan, TJ gitu, tejeria. Jadi Pispot itu disepakatin penampung imajinasi, spontan, ceria, pakai ejaan lama ya, tejeria. Gitulah Pispot, kalau ada yang belum tahu gitu ya artinya Pispot. Nggak tahu sekarang Pispot masih ada atau enggak itu ya, suka duka lah ya. Apa namanya, gabung di Pispot berharga banget sih buat saya gitu, karena banyak orang-orang yang inilah out of the box gitu. Di Pispot, zaman di Pispot juga sebenarnya kita udah tahu tuh demonya lagu Serius Band. Ya ini jauh-jauh hari sebelum Serius Band booming di Indonesia, lagu yang lebih baik musik metal daripada musik jazz itu kita udah denger demonya. Waktu itu kita lagi, tapi kayaknya yang waktu denger saya lagu itu konteksnya, situasinya saya udah keluar deh pas tahun 98 apa 99 gitu.
lagi ada event juga, terlibat juga. Terus Candil nunjukin, Taib yuk aya demo lagu serius. Kaki unik oke laguna gitu kan. Ya lagu itu yang lebih baik musik metal daripada musik jazz. Dan saya juga baru tahu di situ gitu kan, di masa-masa itu bahwa Candil tuh namanya Chandra Dwi Payana gitu kan. Kalau salah saya pernah nganterin tuh dia ke rumah, saya pernah bonceng dia ke rumahnya. Pas kita mau latihan anak-anak Pispot ada yang ketinggalan apa gitu. Akhirnya saya anterin boncengan ke Dago, nggak salah. Ya dulu teman-teman Pispot juga suka dilibatin di kegiatan-kegiatan, pernah di Pasar Seni ITB, terus undangan dari mana gitu, beberapa lah suka dilibatin untuk isi materi atau bukan isi materi sih, lebih ke ya pokoknya ini ada slot, terserah lu mau happening art atau mau perform apa gitu, suka begitulah. Terus kalau nggak salah juga Pispot itu pernah dilatih sama angkatan 88 pas mau tanding apa gitu. Di situ juga ada Gugum Project Pop kalau nggak salah. Kemudian Pispot kalau nggak salah juga pernah juara 3 lomba kabaret antar SMA. Waktu itu temanya Cinderella. Tapi yang garap saya lupa, nggak tahu siapa tuh. Kalau yang zaman saya dulu kabaretnya Freddy Krueger. Yang jadi Freddy Kruegernya si Mario. Saya jadi detektif sama almarhum Arif Dodoy. Si Udin jadi Mike Tyson. Waktu itu kita pentas di Saparua. Seru lah pokoknya. Anak Pispot kita kayak keluarga gitu. Kadang latihan juga di rumahnya Rere, pernah di Kanayakan gitu kan. Kadang ngejar deadline buat event apalah gitu. Yang nggak tahu kan, mudah-mudahan sekarang Pispot masih berkibar dan kepanjangannya masih sama, penampung imajinasi spontan, ceria, pakai ejaan lama, tejeria. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Andre, kelas 3 FISPAT SMA 2 Bandung. Dulu Andre ikut ekskul apa? Dulu saya ikut basket. Kenapa pilih basket? Nerusin aja sih sebenarnya, karena dulu saya awalnya dari SMP sih main, jadi ke SMA tinggal nerusin aja. Selama ikut ekskul ada kendala nggak atau hambatan apa gitu? Kalau kendala sih saya rasa nggak ada ya, karena dulu ngerasa jadi kita ikut ekskul itu karena kita happy gitu, jadi sebenarnya kendala tuh nggak ada, jadi diusahakan semua gitu, maksudnya diusahakan untuk hadir gitu. Karena suka ya? Karena suka. Pernah pengen pindah ekskul? Oh enggak. Jadi istiqomah di basket gitu ya? Ya, Pernah ngecengin anak ekskul lain enggak? enggak. Atau digecengin ekskul lain kali ya? Gitu kali ya? Oh, enggak. Terus apa karena dengan ekskul itu kamu jadi istimewa nggak sih? Jadi kesayangan atau jadi favorit nggak? Kalau saya sih ngerasain dulu biasa aja ya, tapi nggak tahu orang lain gitu. Kalau saya memang dulu memang karena suka basket, jadi rasanya sih dulu all out gitu ya di ekskul ini, all out. Nah sekarang ceritain dong, ada nggak sih cerita paling berkesan pas ikut ekskul? Boleh kisah cinta atau yang memalukan atau apa aja? Kayaknya nggak ada. Nggak mau ngaku kali ya? Kisah cinta. Jadi gini, dulu tuh gini, paling kan kita kalau saya nggak salah ini ya, itu latihan tuh 2 kali seminggu. Yang hari terakhir itu kalau nggak salah hari Sabtu. Hari Sabtu itu kan pulang cepat. Jadi dulu tuh saya pernah baru pulang dari sekolah jam 2, sementara latihan itu kalau nggak salah jam 3 atau setengah 4 gitu ya. Terus hujan pula, tapi ya itu dibela-belain aja gitu. Karena dulu saya ingat banget
rumah tuh daerah selatan lah ya. Terus sekolah sementara di posisinya tuh di utara gitu. Terus hujan, di rumah saya hujan gitu ya. Saking pengen pergi ke sekolah gitu untuk latihan, itu saya sampai ngecek terus ke arah utara, ini langitnya gelap atau enggak gitu. Saking pengen gitu. Jadi kalau misalnya kira-kira agak terang, saya berangkat. Tetap ya kalau hujan berangkat ya. Berangkat terus meskipun udah nyampe sekolah ternyata hujan, kita tungguin. Hujannya reda, kita keringin lapangannya sendiri. Wah, itu benar-benar luar biasa gitu. Padahal lapangan kondisinya waktu itu aspal, gitu ya, aspal terus kasar banget, terus tidak rata. Jadi banyak genangan air, terus banyak ya mungkin tanah atau lumpur lah sedikit gitu. Tapi kita ya karena happy gitu aja, jalan aja. Kita udah diam. Selama waktu ekskul basket, prestasi apa sih yang paling mengesankan selama itu? Dulu tuh kalau nggak salah kita pernah ikut invitasi bola basket si Jawa Bali. Kalau nggak salah kita kelas 3 ya, udah kelas 3. Itu kita masuk final dan sebetulnya kita targetnya ngalahin SMA 5 gitu di semifinal dan kita menang gitu. Habis itu udah nggak ada, kita main lepas aja dan memang kebetulan kita final lawan SMA 2 Bali yang memang kalau dilihat skill individu dan tinggi badan itu mereka jauh lah di atas kita lah. Tapi kita main happy walaupun kalah gitu. Kalah juga. Walaupun kalah gitu tapi happy banget. Itu menurut saya yang paling berkesan gitu ya. Oke. Terus ekskul zaman itu bawa nggak sih cerita ke masa kini, istilahnya sampai saat ini tuh jadi apa ya, jadi ke bawah gitu? Pasti. Jadi karena masih main ya? Ya, memang kebetulan saya ya masih lah gitu ya, masih main juga gitu, sampai alhamdulillah sampai sekarang. Dan itu juga memang jadi cerita kita sampai sampai sekarang gitu. Terutama kalau misalnya ketemu teman-teman dulu seangkatan, SMA gitu ya, itu jadi cerita banget. Apalagi sama anak basket gitu ya, ngumpul, jadi cerita banget. Anak-anak ada yang main basket? Belum. Masih mungkin nanti ya. Tapi anak-anak akan diarahkan main basket ya? Enggak. Jadi kita memang perkenalkan sama anak-anak olahraga ini. Jadi karena kebetulan kita istri saya juga kebetulan main gitu ya, main basket. Jadi kita memang sering sekeluarga itu datang ke lapangan basket gitu. Jadi ya memang mungkin secara nggak langsung mereka terdoktrin untuk menyukai olahraga ini. Tapi kita nggak memaksakan sih sebetulnya. Oke. Apa nih pesan-pesan buat teman-teman di rumah? Apa ya? Jadi intinya gini, kita kan sebetulnya olahraga untuk mencari kesehatan gitu ya. Itu aja sih sebetulnya. Jadi kalau bisa ada hobi olahraga itu jalan aja, jangan berhenti gitu. Tapi disesuaikan dengan usia dan kondisi fisik kita sekarang gitu. Jadi jangan terlalu memaksa sih. Gitu. Ya kita mah memang kita syariatnya harus berusaha untuk sehat. Itu salah satunya dengan olahraga, terus mungkin ya makan makanan yang bagus juga gitu. Jadi intinya kita modal kita itu sehat untuk bisa melakukan aktivitas yang lain gitu. Ya terutama untuk yang paling penting gitu, untuk ibadah gitu. Itu aja sih. Ya. Terima kasih Andre. Ya, sama-sama. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
akar alang telah menghilang. Tumbuh bukan sebagai tanaman, tumbuh hati senang bukan kepalang. Bermain bola bersama teman. Angin meniup pohon ilalang, berkicaulah burung kutilang. Ayo teman, kita bertualang. Ayo kita jadi si bolang. Jadi ternyata ekskul di SMA 2 tuh banyak sekali ya. Bagus-bagus semua lagi. Iya, apalagi sekarang lapang basket dan volinya tambah bagus ya. Iya ya. Berarti hebat atau SMA 2 teh. Iya, atuh SMA 2 teh. Kenapa jadi kita terbalik ini? Saking enaknya sih. Jadi lagi deh, lagi. Nah, sudah menyaksikan kan unboxing ekskul SMA 2? Sekarang, mari kita saksikan konten-konten Karetan Bercerita yang lainnya di channel YouTube Karetan TV. Dah.